Jika kamu karyawan baru, hati-hati dengan wejangan senior karyawan yang mengatakan, Kalau kamu disuruh ngerjain yang bukan tugas kamu, jangan mau ya, nanti mereka ngelunjak. memang itu kata-kata baik, dan saya yakin ketika kita awal masuk di suatu tempat kerja, kemudian senior itu memberikan pesan yang demikian kepada kita, percayalah senior itu sayang kepada kita. Tapi dalam hal kita memahami perkataan senior tersebut, kita juga jangan menelannya bulat-bulat. Kita juga harus mencernanya secara jernih dan dengan penuh kedewasaan. Saya ketika mendapatkan pesan itu di awal-awal, ya saya iya aja gitu. Karena saya juga belum paham tentang ritmenya, alur kerjaannya, dan juga lingkungan pekerjaannya. Tapi ketika saya sudah lama kerja di tempat kerja yang sekarang, akhirnya saya memahami bahwasanya wejangan tersebut tidak selalu benar gitu. Bahkan kalau misalkan kita terlalu berpegang teguh pada wejangan tersebut, bisa dipastikan kita adalah orang yang tidak punya rasa empati dan rasa simpati kepada karyawan lain. Sebagai salah satu contoh, di standar operasional disebutkan bahwasanya yang bertugas untuk menginput sales order retur itu adalah sales dan bukan tugas admin. Tapi dalam keadaan tertentu, karena banyak halangan, karena beberapa hal, sales itu tidak sempat untuk membuatkan SO tersebut karena dia mungkin lagi sakit, atau kalau lagi di modis-modisnya di luar rute, atau dia tidak ada komputer untuk menginputnya, pokoknya banyak halangan. Ya di saat itu tidak salah kalau misalkan kita membantu menginputkan SO retur mereka gitu. Karena memang secara device, secara peralatan, tim administrasi mendukung itu. Jadi jangan sampai misalkan, itu mah bukan tugas saya, ya udah, kita nggak peduli dengan permasalahan mereka. Sedangkan misalkan kalau di tempat saya kan yang namanya retur itu ya, barang yang diterima dari toko itu jangan sampai lebih dari 2 kali 24 jam. Kalau misalkan kita kekeh dengan prinsip yang awal tadi, jangan mau disuruh-suruh di luar tugas kita, ya mungkin yang ada kita akan berseteru gitu, dimana sales butuh untuk cepat-cepat input SO retur, kemudian tim dari checker BS juga menuntut bahwasanya retur harus secepatnya dieksekusi, tapi tim administrasi diam-diam aja gitu, nggak bantu. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, di standar operasional itu disebutkan bahwasanya retur itu paling lambat dieksekusi 2 kali 24 jam. Nah, kebetulan si droppingnya ini kebagian jalur yang jauh terus, sehingga dia harus berangkat pagi-pagi habis subuh dan pulangnya itu habis maghrib. Dimana ketika habis maghrib ya tim checker BS-nya juga udah pada pulang, jadi nggak ada kesempatan atau nggak ada waktu buat dia untuk ngecek BS. Nah kita tim administrasi, dimana tim administrasi gudang itu dituntut untuk memonitoring apakah ada BS yang belum dieksekusi atau tidak, ya jangan keras kepala gitu. Kalau tahu ini droppingnya emang nggak sengaja belum ngeproses karena dia belum ada waktu karena kirimannya padat, ya udah kita coba ingetin aja misalkan, Pak, mohon ya untuk BS-nya ini segera dieksekusi. Jangan sampai udah tahu orang lain tuh lagi capek, misalkan dia pulang isa, kemudian karena kita ingat, wah si dropping ini nih BS-nya belum dieksekusi nih. Akhirnya kita dengan PD-nya bilang, Pak, cepetan dong eksekusi, jangan dilama-lamain, ini gimana sih BS ini? Nanti saya kena tegurin dari atasan. Dia tuh lagi capek, dia gak sengaja ngelakuin itu, karena memang waktunya padat, kemudian kita marahi dengan embel-embel SOP. Yaitu contoh-contoh kalau kita misalkan salah memaknai atau memahami wejangan dari senior karyawan tadi. Dan sudah beberapa tahun ini saya coba menerapkan prinsip tersebut, bahwasanya ya udah kalau misalkan orang lain belum bisa, cukup diingatkan, jangan marah-marah, beri peringatan dan pengertian kepada mereka, dan tanpa kita harus marah-marah pun mereka juga mengerti gitu, bahwasanya wah ini tuh kewajiban bagi mereka. Dan yang terjadi adalah hubungan kita semakin harmonis gitu ya dalam hal pekerjaan. Kita nggak perlu marah ke mereka, dan mereka pun merasa bertanggung jawab dengan pekerjaannya masing-masing, dan tentunya mereka pun nggak merasa dijudge. Apalagi kan kalau tim administrasi ini bahasanya juga tim support gitu ya. Yang namanya tim support itu kan pendukung gitu. Jadi kalau ada hal yang membuat mereka sulit, selagi kita bisa melakukannya dan tidak melanggar SOP atau standar operasional, ya pasalnya kita bantu gitu. Jangan sampai karena ada embel-embel, itu mah bukan kerjaan saya, itu bukan kewajiban mereka, kita jadi karyawan yang kehilangan rasa empati dan rasa simpati gitu. Jadi untuk video kali ini itu aja sih ya teman-teman.